Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Inneke Adinda Putri. Saya di sini akan menjelaskan tentang pengertian tunarungu. Yang pertama, menurut Mangunsong dalam Januar pada tahun 2013, tunarungu adalah mereka yang pendengarannya tidak berfungsi sehingga membutuhkan pelayanan pendidikan yang luar biasa. Sedangkan menurut Halahan dalam Tati pada tahun 2007, tunarungu adalah orang yang mengalami ketidakmampuan dalam mendengar sehingga mengalami hambatan dalam proses informasi bahasa. Nah, jadi dapat disimpulkan bahwa tunarungu adalah seseorang yang mengalami kemampuan tidak mendengar, dan ada juga dikatakan kurang mendengar itu masih bisa menggunakan alat bantu dengar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang karakteristik tunarungu. Menurut Somat 1995, karakteristik tunarungu yaitu: pertama, tidak bisa mendengar sehingga menjadi hambatan dalam berkomunikasi. Kedua, mudah tersinggung. Ketiga, cepat marah. Keempat, ketergantungan dengan orang lain. Dan kelima, terlihat seperti banyak masalah. Sedangkan menurut Telford dan Survey 2017, karakteristik tunarungu yaitu: satu, kurang mampu untuk memusatkan perhatian. Kedua, sering mengalami kegagalan respon ketika diajak berbicara. Kegagalan respon tersebut bisa disebabkan oleh keterlambatan berbicara yang dialami oleh anak tunarungu, sehingga anak sering mengalami keterbelakangan di sekolah. Jadi, karakteristik anak tunarungu yaitu tidak bisa mendengar sehingga menyebabkan keterlambatan dalam merespon berbicara orang lain, dan memiliki sifat mudah tersinggung, egois, ketergantungan orang lain, sehingga terlihat seperti banyak masalah. Oke, untuk selanjutnya yaitu klasifikasi tunarungu. Nah, yang pertama itu 0 desibel itu memiliki pendengaran yang normal. Nah, yang selanjutnya itu 27 desibel sampai 40 desibel itu kesulitan mendengar bunyi-bunyi jauh dan hanya perlu terapi bicara saja. Itu termasuk tunarungu ringan. Oh ya, yang tunarungu ringan ini tuh jadi dia tuh kalau di sekolah itu harus memiliki tempat yang strategis agar dia itu bisa mengikuti pelajaran di sekolahnya, bisa mengikuti pembelajaran. Nah, yang selanjutnya itu 41 desibel sampai 55 desibel itu hanya mengerti percakapan dari orang lain. Jadi membutuhkan alat bantu dengar. Itu termasuk tunarungu sedang. Nah, yang selanjutnya itu 56 desibel sampai 70 desibel itu hanya bisa mendengar suara dari jarak dekat, masih memiliki sisa pendengaran untuk belajar bahasa dan berbicara menggunakan alat bantu dengar serta dengan cara yang khusus. Itu termasuk tunarungu agak berat. Nah, yang selanjutnya itu 71 desibel sampai 90 desibel itu kadang dianggap tuli karena hanya bisa mendengar dari jarak yang sangat dekat dan membutuhkan pendidikan yang intensif dan memerlukan alat bantu dengar atau ABM dan latihan bicara yang khusus seperti bahasa isyarat gitu untuk berkomunikasinya. Itu termasuk tunarungu berat. Nah, yang selanjutnya itu 91 desibel ke atas itu mungkin sadar adanya bunyi dan getaran di sekitar untuk menerima informasi, tapi tergantung juga pada penglihatan daripada pendengaran. Nah, yang bersangkutan itu dianggap tuli. Nah, itu termasuk tunarungu agak berat. Dan ya, sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Irma Siti Mariam. Di sini saya akan menjelaskan tentang faktor penyebab ketunarunguan. Menurut Sarjono pada tahun 1997 mengemukakan bahwa faktor penyebab ketunarunguan dapat dibagi dalam 3 faktor. Yang pertama, ada faktor prenatal atau faktor sebelum anak dilahirkan, ada faktor natal atau faktor saat anak dilahirkan, dan faktor postnatal atau faktor sesudah anak dilahirkan. Dalam faktor prenatal atau faktor-faktor sebelum anak dilahirkan, yaitu seperti faktor keturunan cacar air, saat ibu mengandung, si ibu mengalami sakit cacar air, lalu campak atau rubella, terjadinya toksemia atau keracunan darah pada si ibu saat mengandung,
Lalu penggunaan pil kina atau obat-obatan dalam jumlah besar, banyaknya si ibu mengkonsumsi obat-obatan dalam jumlah yang besar. Terus kekurangan oksigen atau anoksia dan kelainan organ pendengaran sejak lahir. Nah, yang kedua itu ada faktor-faktor saat anak dilahirkan atau natal. Pada faktor natal ini berupa faktor rhesus atau RH ibu dan anak yang sejenis. Jadi, misalnya si ibu itu mempunyai penyakit bawaan dan saat anak dilahirkan, anak juga mempunyai penyakit yang sama dengan si ibu. Jadi menjadikan anak menjadi tunarungu saat sesudah dilahirkan. Dan anak lahir prematur. Lalu anak lahir menggunakan forceps atau alat bantu tang. Atau saat anak lahir itu tidak normal. Maksudnya tidak normal ini jadi dibantu oleh alat bantu di rumah sakit bidan atau sejenisnya, dan dalam proses kelahiran yang terlalu lama. Nah, itu juga bisa menyebabkan ketunarunguan pada anak. Lalu yang ketiga itu postnatal. Postnatal itu faktor-faktor sesudah anak dilahirkan. Jadi saat anak sudah dilahirkan, anak itu mengalami infeksi, meningitis atau peradangan pada selaput otak, dan otitis media yang kronis, dan terjadinya infeksi pada alat-alat pernafasan. Jadi biasanya si anak saat sesudah melahirkan, saat terjadinya alat pernafasan yang tersedak dan dibantu oleh alat-alat pernafasan, namun alat pernafasan tersebut memiliki infeksi yang menyebabkan si anak juga menjadi terinfeksi dan membuat si anak menjadi tunarungu. Lalu menurut Tibus pada tahun 1985 dalam Somat dan Hermawati mengemukakan 6 penyebab ketunarunguan. Yaitu yang pertama, pastinya ada keturunan dari pihak ibu ataupun pihak ayah. Itu dapat menyebabkan tunarungu pada si anak. Terus yang kedua, penyakit bawaan dari pihak ibu. Maksudnya penyakit bawaan dari pihak ibu itu yang telah saya sampaikan tadi, pada saat ibu mengandung mempunyai penyakit bawaan atau penyakit yang benar-benar kritis dan membuat si anak menyebabkan ketunarunguan saat sesudah dilahirkan. Lalu ada komplikasi selama kehamilan dan kelahiran. Nah, itu sama saja seperti penyakit bawaan dari si ibu. Penyakit komplikasi saat si ibu hamil dan saat si ibu melahirkan itu menyebabkan anak adanya ketunarunguan. Lalu radang selaput otak atau meningitis. Lalu otitis media atau radang pada bagian telinga. Jadi saat lahir itu memang si anak itu diagnosa normal atau cukup sehat. Namun setelah si anak sudah besar dan sering sakit-sakitan pada telinga, nah itu harus sering dibawa ke dokter karena takutnya otitis media atau radang pada bagian telinga yang menyebabkan ketunarunguan ada di dalam sini. Dan yang terakhir itu ada penyakit anak-anak berupa radang atau luka-luka. Bisa saja dari radang tenggorokan yang menyebabkan sakit telinga. Nah, telinga itu menjadi radang pada telinga tengah di dalam, terus itu juga dapat menyebabkan ketunarunguan. Nah, jadi dalam penyebab ketunarunguan itu dari sejak dini mungkin harus diperiksa penyakit tenggorokan, radang ataupun telinga itu harus diperiksa dari usia sedini mungkin, karena nantinya akan menyebabkan ketunarunguan saat dia sudah menjadi dewasa atau saat dia sudah menjadi mengerti hal-hal yang apa yang harus dia pahami. Dapat disimpulkan bahwa penyebab ketunarunguan adalah dari beberapa faktor, seperti prenatal sebelum lahir yang telah saya sampaikan,
lalu natal yang dilahirkan, dan postnatal setelah dilahirkan. Dan juga beberapa penyakit bawaan dan kurangnya kalsium atau gizi saat ibu mengandung sehingga mengakibatkan anak menjadi sakit yang tak terduga. Jadi buat teman-teman, kalau misalnya nanti teman-teman sedang hamil, diharapkan untuk menjaga dalam mengkonsumsi makanan. Nah, diharapkan mengkonsumsi makanan yang sehat, 5 sehat, 4 sempurna, buah-buahan, sayuran, dan berhigienis. Jadi sebelum dimakan, teman-teman harus mencuci terlebih dahulu sayuran atau buah-buahan tersebut agar buah-buahan dan sayuran tersebut tidak mengundang penyakit untuk dalam tubuh, apalagi untuk janin yang kita kandung. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Fauzia Nurinaya akan menjelaskan tentang strategi dan pembinaan tunarungu. Ada menurut Ina Senjaya, strategi pembinaan tunarungu ini terbagi menjadi 3. Yang pertama ada strategi individualisasi, ada strategi kooperatif, dan yang ketiga ada strategi modifikasi perilaku. Yang akan saya jelaskan pertama tentang strategi individualisasi. Apa sih strategi individualisasi ini? Strategi individualisasi ini merupakan strategi pembelajaran dengan menggunakan suatu program yang disesuaikan dengan perbedaan individu, baik karakteristik, kebutuhan maupun kemampuan secara perorangan. Dan yang kedua ada strategi kooperatif. Strategi kooperatif ini merupakan strategi pembelajaran yang dia ini menekankan unsur gotong royong atau saling membantu satu sama lain dalam mencapai tujuan pembelajaran. Ada juga menurut Johnson, dalam strategi pembelajaran kooperatif ini meliputi 4 elemen dasar. Yang pertama itu ada saling ketergantungan positif. Yang kedua ada interaksi tatap muka antar siswa sehingga mereka dapat berdialog dengan sesama lain. Ketiga ada aktualitas individual, dan yang keempat ini keterampilan menjalin hubungan interpersonal. Yang terakhir ada strategi modifikasi perilaku. Strategi modifikasi perilaku ini merupakan bentuk strategi pembelajaran yang bertolak dari pendekatan behavior ini. Strategi ini bertujuan untuk mengubah perilaku siswa ke arah yang lebih positif melalui conditioning atau pengondisian, dan membantunya agar lebih positif sehingga menjadi individu yang mandiri. Ada juga media yang cocok untuk digunakan anak tunarungu. Yang pertama itu ada media visual ya. Media visual ini seperti gambar, grafik, bagan, diagram atau objek nyata ya. Yang kedua ada media audio. Media audio ini seperti program kaset untuk latihan pendengaran, misalnya membedakan suara binatang seperti itu. Yang terakhir ada media audio visual seperti televisi. Biasanya kan ada juga anak yang memakai bantuan pendengaran ya, jadi mereka itu masih bisa ngedengar sebenarnya, karena ada juga tunarungu yang sedang, jadi mereka tuh pakai itu udah sedikit mendengar. Dan selanjutnya ada upaya atau cara penanganan belajar terhadap anak tunarungu yang harus dilakukan seorang guru pada saat membimbing pembelajarannya. Yang pertama itu ada guru harus memiliki cara pembelajaran yang banyak bergerak agar anak dapat aktif dan meniru secara menyenangkan dan anak paham dalam pembelajarannya. Dan yang kedua ada guru dapat mengambil cara belajar dengan bermain menggunakan alat peraga yang disesuaikan dengan kemampuan dan reaksi anak terhadap bunyi. Dan yang ketiga ada mengenalkan hal-hal yang menarik dengan media gambar yang dapat anak lihat
atau pahami ketika pembelajaran berlangsung atau dengan objek peraga, dan yang dapat anak tunarungu ini juga lakukan setelah sebelumnya guru telah mempraktekkan. Sekian. Saya di sini akan sedikit menjelaskan tentang bagaimana cara metode pembelajaran bagi anak tunarungu. Ada 3. Yang pertama itu belajar melalui membaca ujaran. Maksudnya di sini itu belajar melalui ujaran bicara, di mana si anak dapat memahami pembicaraan orang lain dengan membaca ujarannya melalui gerakan bibir. Tetapi bagi metode pembelajaran melalui baca ujaran ini hanya 50% untuk bagi si anak yang memiliki dalam keterbatasan, yaitu tunarungu. Yang kedua, ada melalui pendengaran. Maksudnya ini itu melalui pendengaran tuh bisa menggunakan alat bantu dengar. Setidaknya dengan alat pendengar ini si anak yang tunarungu itu bisa mendengar setidaknya tahu si orang itu berbicara apa. Terus yang ketiga ada secara manual. Secara manual ini itu dibagi dalam ada 3. Yang pertama itu ada gerakan jari itu yang disebut dengan finger spelling. Ini jari juga bisa disebut bahasa isyarat ya, yang dibentuk jari-jari dari segi abjad atau huruf, mungkin angka, dari mungkin ini A, ini B, ini C mungkin. Terus kalau 1, 2, 3 mungkin seperti itu. Kalau yang kedua itu ada ungkapan badan. Ungkapan badan itu ada tubuh kita, bibir, dan mata. Yang bisa dibilang ekspresi tubuh. Terus yang ketiga, maksudnya dari ungkapan badan itu bisa dari ekspresi muka sih, lebih tepat. Terus yang ketiga ada bahasa isyarat formal, yaitu bahasa dalam isyarat yang biasanya menggunakan kosakata isyarat dengan struktur bahasa yang sama persis dengan bahasa lisan. Nah, kemarin sudah belajar tentang keluarga. Coba Fauzan, di rumah Fauzan ada siapa? Ada Fauzan. Ada siapa lagi? Iya, ada berapa di rumah? Keluarganya Fauzan ada berapa? Berapa? Oh, ada 5. Kalau Arina? Iya. Ibu. Bapak ada 5 juga. Radit. Coba perhatikan teman. Berkata keluarga Radin ada tadi berapa tadi? Ayo perhatikan dulu. Berapa Radin? Ada Radin. Berapa lagi? Ibu, mama, bapak, kakak ya. Radin punya kakak. Adik. Siapa lagi? Ayah. Oh, 5 juga. 5. Sultan? Apa saja? Ada Sultan. Sultan 1. Siapa lagi? Kakak. Betul. Adik. Siapa lagi? Siapa ya? Mama. 1 lagi. Papa. Ada. Nih keluarga Sultan. Nih kita ambil Sultan. Sultan ada siapa tadi? Ada Sultan. Ada adik. Ada kakak.
ada sultan. Seperti ini. Itu namanya silsilah. Silsilah keluarga. Itu sultan dari mana? Sultan mana? Oh, di sini. Siapa? Ibu dan bapaknya. Ayahnya. Oh, ayah dan ibunya. Ini itu silsilah keluarga dari mana? Anak dari mana? Sultan Berasan. Kalau Fauzan tadi, iya ada kakak-kakak banyak. Adiknya makin kecil, iya. Nah, di sini silsilah keluarga dari mana Sultan berasal? Dari papa dan mama. Bubi kasih tugas, Bubi memberi tugas kepada anak-anak. Nih Fauzan, sini, yuk. Tinan berdiri, jadi temannya Fauzan. Habibi di sini, silakan. Bersama Radin. Oke. Diterima dulu tugasnya. Bu Ubi punya silsilah keluarga. Si anak-anak mengerjakan di lembar berikutnya ya. Intar ini sudah diberi kelompok satu-satu. Silakan. Tahu? Tahu? Oke, Pin. Iya. Siapa? Iya, kakak. Ini. Oh. Iya, coba. Iya, Habibi yang menulis, teman-teman. Radin, coba Radin, dibantu temennya. Nama. Lingkaran. Nah, anak-anak sudah mengerjakan tugas yang tadi. Sekarang tugas kelompok Sultan dan kelompok Fauzan membuat pohon. Ada pohon. Pohon apa? Pohon keluarga. Nanti anak-anak menggunting foto ini, digunting, ditempel di sini. Kalau sudah, ini ada lihat daun. Radin mana Radin? Di daun ya dek. Dia tempel. Boleh di sini, boleh di sini, boleh ya. Tahu? Oke, siap ya. Tahu. Oke. Iya. Boleh. Punya Radin? Ya, boleh. Nih, tempel dulu. Ya. Ya, nih daunnya.
Nggak usah dipotong, nggak apa-apa. Boleh, silakan. Bukan, Tin. Pinter. Oh ya, punya Radin dulu. Selesai mengerjakan tugas dari Bu Upi. Coba dari kelompoknya Fauzan, Acin coba sini. Tadi sudah melihat silsilah keluarga Bima. Ini tugasnya Acin sudah selesai kelompoknya ya. Nih coba Bu Upi kasih tahu ini siapa nama ayah. Nama ayah siapa? Coba, nama ayah siapa? Yang mana nama ayah? Iya, dari kelompok Fauzan. Ini Ajen menyampaikan nama ayah itu Bapak Tono. Betul, nama ibu. Nama ibu siapa nama ibu? Ibu. Nih. Anak-anak jumlahnya berapa? Dua. Sampaikan ke teman-teman. Anak-anaknya berapa? Berapa anak-anaknya? Ada dua. Terima kasih. Nah, hari ini anak-anak sudah belajar silsilah keluarga. Di sini ada silsilah keluarga Bima. Coba siapa tadi yang sudah menjawab dengan betul? Siapa nama ayah? Nama ayah. Siapa nama ayahnya? Siapa tadi nama ayahnya Acen? Ada ayahnya bernama siapa? Ada nih Tono. Tadi kelompok Acen sudah benar menjawab Tono. Siapa nama ibu? Siapa nama ibu? Siapa nama ibu? Titi. Ini juga tadi sudah membuat pohon keluarga. Kelompok yang sini sudah selesai semua ya. Nah, kelompok Sultan masih ada yang kurang. Tidak apa-apa, semua pintar. Sudah selesai belajar hari ini. Habis ini anak-anak boleh istirahat.